Arang kayu bakau bukanlah industri rumahan biasa. Sebaliknya, justru menjadi komoditi ekspor yang diminati banyak negara. Indonesia bahkan menempati posisi negara eksportir arang kayu dan briket terbesar di dunia, menguasai 20% pasar global. Arang kayu bakau termasuk jenis premium yang diminati lantaran memiliki kandungan karbon tinggi. Jenis premium ini laku hingga Rp15.600 per kilogram di pasar ekspor. Lantaran itulah, masih banyak masyarakat di wilayah pesisir Indonesia yang kucing-kucingan memproduksi dan menyelundupkan arang bakau ke luar negeri. Kita akan mencoba menghitung berapa rupiah yang dibayar dari pemilik usaha arang bakau ini kepada masyarakat penebang pohon bakau. Jika kita melihat batang pohon bakau ini yang ukurannya 60 cm ini ternyata mempunyai berat 1 kg. 1 kg ini hanya dihargai Rp270. Ini artinya bahwa 10 batang pohon bakau ini seberat 10 kilo hanya dihargai Rp2.700 saja. Larangan eksploitasi mangrove sebenarnya sudah gamblang dan jelas. Ekspor arang bakau sudah di-stop pemerintah sejak tahun 2023. Seluruh izin usahanya juga sudah dibekukan sejak saat itu juga. Sementara izin penebangan kayu di ekosistem mangrove juga sudah dicabut dan dilarang oleh Kementerian Kehutanan sejak 16 April 2025. Namun faktanya di lapangan, masih ada saja tangan-tangan jahil yang rakus menggerogoti ekosistem mangrove. Dengan memanfaatkan rakyat kecil, segelintir cukong pemodal merusak alam pesisir. Deforestasi ekosistem mangrove di Provinsi Riau kini sangat kritis. Kerusakannya mencakup 40% dari luas total. Kepulauan Meranti bahkan mengalami abrasi ekstrim. Wilayah daratan hilang hingga 30 meter per tahun, menyebabkan kerusakan garis pantai sepanjang 106 km. Kalau dari segi aturan, izin pemanfaatan kayu mangrove itu sudah tidak ada, Pak. Sudah di moratorium, sehingga sejauh yang kami pahami, izin untuk memanfaatkan mangrove secara legal itu sudah dipastikan tidak ada. Karena apa? Karena sudah di moratorium oleh kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada waktu itu. Sehingga kalau terkait izin mangrove-nya ini tidak pemanfaatan kayu mangrove ya secara langsung itu hampir dipastikan sudah tidak diperbolehkan lagi. Kami melihat bahwasanya pemanfaatan mangrove, kayu mangrove secara berlebihan ini juga sangat mengurangi daripada keberadaan mangrove itu sendiri. Kita lihat banyak sekali pemanfaatan mangrove secara berlebihan, baik untuk dimanfaatkan untuk arang, mungkin dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, eksploitasi terhadap mangrove ini yang secara berlebihan ini cukup mengkhawatirkan. Penyusutan garis pantai yang ada di Provinsi Riau, terutama di pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Riau ini, penyusutan garis pantai itu hampir dipastikan itu karena hilangnya benteng alami dari pantai atau pesisir kepulauan itu sendiri, di mana itu adalah ekosistem mangrove. Dalam beberapa dekade terakhir kita bisa baca dari banyak literatur bahwasanya garis pantai di Provinsi Riau, terutama di pulau-pulau terluar dari Provinsi Riau ini, penyusutannya cukup banyak, Mas. Lebih dari 10 meter rata-rata penyusutannya, terutama di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar.
Sebut saja kita kalau melihat dari pulau-pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara luar, Provinsi Riau itu punya empat pulau, di mana di Kabupaten Kepulauan Meranti itu ada Pulau Rangsang, di Kabupaten Bengkalis itu ada Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, dan di Kabupaten Rohil itu ada Pulau Batu Mandi. Kenapa? Karena itu memberikan dampak terhadap berkurangnya benteng pertahanan dari garis pantai itu sendiri, yaitu notabene adalah ekosistem mangrove. Celakanya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kepulauan Meranti justru tidak satu suara. Kepala KPH menyebut usaha Panglong sah-sah saja sepanjang mengantongi izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Per tahun 2025 sebenarnya moratorium itu sudah dicabut dan sudah diperkenankan kembali untuk pemanfaatan kayunya. Namun juga dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Kalau saat ini selagi ada yang memenuhi persyaratan itu, tentunya menjadi legal. Dan di sepengetahuan kami bahwa koperasi Silva itu sudah mempunyai legalitas, baik dari yang industrinya, perizinannya, maupun sumber bahan bakunya tadi yang mempunyai skema perhutanan sosial, yaitu HTR, Hutan Tanaman Rakyat, seluas 2.100. Kalau Silva Aulia dulunya udah pernah punya untuk sumber bahan bakunya itu yang namanya PHAT. Namun PHAT di sini sekarang udah dicabut, sampai dengan saat ini pun sepengetahuan kami tidak ada mereka mempunyai. Sehingga apabila dia beroperasi tidak ada sumber bahan baku yang legal. Ini harapannya apa sih, Pak? Harapannya sebenarnya ada semacam tagline nih. Bakau lestari, masyarakatnya sejahtera. Apa artinya? Dengan pemanfaatan bakau itu melestarikan juga, dan masyarakatnya juga terdorong atau terdukung dengan perekonomian, ada nilai manfaat dari bakau itu sendiri. Bumi Lancang Kuning memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar. Namun di balik itu, ancaman kerusakan ekosistem juga terus mengintai. Penegakan hukum saja tentu tidaklah cukup untuk menjaga alam. Namun sebaliknya, perlu kesadaran dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk sama-sama melindungi tuah, menjaga marwah alam kita bersama. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.